Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Tai Takub Junior bersama Bang Jordan di sini. Bersama-sama kita mau belajar Alkitab untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, Abang mau cek apakah kalian sudah siap nih? Sudah ada Alkitabnya? Sudah ada buku catatannya atau alat tulis? Kalau sudah, ayo, karena mau belajar adik-adik, tidak sambil makan atau tidak sambil minum, apalagi main-main. Kita mau serius untuk belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah ready, kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, berdoa bersama Bang Jordan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati kami. Berikan kami hikmat, telinga yang mendengar, dan hati yang paham, supaya melalui pelajaran kali ini, kami dapat diubahkan menjadi seperti Engkau. Haleluya! Amin! Nah, adik-adik, kita sekarang juga sudah masuk untuk belajar dari kitab Keluaran. Hari ini kita mau baca bersama dengan teman kita Natalia dan Regina, Keluaran 1 dan Keluaran 2. Adik-adik siapkan Alkitab kalian, lalu adik ikut membaca keras-keras ya, bersama teman-teman kalian. Ayo, kalau sudah siap, kita panggil teman-teman kita. Silakan Natalia dan Regina. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 1. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka.
dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah engkau berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 2. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dan keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabannya,
siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirannya tentulah perkara itu ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minuman kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka berkata, "Iya, mengapa sekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai ke Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Talitakum. Oke, adik-adik, sekarang kita mau lihat apa adik-adik ingat waktu di kitab Kejadian, waktu Tuhan memanggil Abraham dan memberikan janjinya. Tuhan juga sudah menyatakan bahwa suatu saat nanti bangsanya akan menjadi tawanan di negeri asing. Kita baca di Kejadian 15 ayat 13 ya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dan suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Nah, setelah Yusuf mati, abang-abangnya mati, dan semua keluarga Yusuf yang pindah dari tanah Kanaan ke Mesir mati. Lalu berkembang biaklah bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi bangkit juga raja-raja yang baru yang tidak mengenal kisah tentang Yusuf dulu. Jadi, Raja Firaun ini ketakutan karena bangsa Israel sudah menjadi sangat besar. Lalu mereka ditindas dan dijadikan budak. Mereka harus bekerja keras. Jadi, raja yang baru ini memberikan perintah bahwa jika ada anak laki-laki yang lahir dari bangsa Ibrani, mereka harus dibunuh. Bahkan kemudian raja menyuruh seluruh anak laki-laki Ibrani dibuang ke sungai. Hanya anak-anak perempuan saja dibiarkan boleh hidup. Apa Tuhan jahat membiarkan bangsa pilihannya ditindas lalu dibunuh? Menurut adik-adik gimana? Nah, adik-adik, kita mau selalu ingat bahwa Tuhan punya sebuah rencana yang besar. Bukan saja bagi bangsa Ibrani,
tetapi bagi seluruh dunia, yaitu rencana keselamatan yang kekal. Nah, di kitab Keluaran, kita mau lihat bahwa Tuhan menjadikan janjinya digenapi dengan menyelamatkan bangsa pilihannya. Mereka dijadikan Tuhan menjadi sangat banyak diberkati di tanah asing. Tetapi kemudian mereka ditindas oleh dunia. Mesir adalah gambaran dunia, lalu mereka diperbudak dengan pekerjaan yang berat. Adik-adik, kita mau belajar bahwa ketika dunia yang memperbudak kita, maka dunia akan menjadikan kita bekerja dengan berat dan tertindas. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah merencanakan bahwa ada seorang anak yang lahir yang diselamatkan dari rencana jahat untuk dibunuh, namanya Musa. Musa akan dibangkitkan Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Adik-adik, Musa adalah gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dilahirkan ke bumi untuk membawa rencana keselamatan digenapi. Waktu Musa lahir, ada satu perintah dari pemerintahan yang berlaku untuk membunuh anak laki-laki, dan waktu Yesus lahir, raja yang berkuasa juga memerintahkan supaya anak laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, Tuhan yang menjaga Musa untuk tetap hidup. Tuhan juga yang merencanakan supaya Yesus tetap hidup, supaya rencana keselamatan bagi seluruh bumi dapat digenapi. Di Keluaran pasal 2, kita melihat bahwa tangan Tuhan yang berkuasa memelihara kehidupan seseorang. Musa yang semestinya dibunuh pada waktu bayi justru diselamatkan dan dipelihara oleh putri Firaun. Dibesarkan dan dididik di kerajaan Mesir menjadi seorang pangeran Mesir selama 40 tahun. Musa ditaruhkan Tuhan hati untuk mengasihi bangsanya sendiri, walaupun ia dibesarkan sebagai pangeran Mesir. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan, ia melihat bangsanya ditindas oleh orang Mesir. Ia membela, tetapi malah membunuh orang Mesir. Karena peristiwa itulah, maka Musa melarikan diri dari Mesir ke padang gurun. Keluaran 2 ayat 15 berkata, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Raja Mesir berusaha untuk mencari dan membunuh Musa karena peristiwa tersebut. Karena itulah Musa kemudian lari ke padang gurun dan tinggal di sana dan berkeluarga. Adik-adik, kita baca yuk Ibrani 11 ayat 24, 25, dan 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Di sini kita mau belajar bahwa ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan juga memberikan hati kepada orang tersebut. Musa sudah diberikan hati oleh Tuhan, dan Musa sudah melihat ada peristiwa dan pekerjaan yang sangat besar yang Tuhan mau untuk digenapi melalui Musa. Karena itu, Musa rela meninggalkan segala kemewahan dan keagungan Mesir untuk menggenapi rencana Tuhan yang jauh lebih megah, yaitu membawa keselamatan bagi bangsanya. Adik-adik, kita mau membuka hati untuk mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, berdoa dan minta supaya Tuhan yang memberikan adik-adik hati untuk menggenapi rencananya yang besar melalui hidup kita. Rencana apa itu? Yaitu membawa keselamatan, membagikan kehidupan, membawa kebebasan bagi orang-orang yang masih diperbudak di dunia ini. Keselamatan dan kehidupan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus,
Kita dipakai Tuhan untuk membagikan kasih-Nya yang menyelamatkan dan membebaskan orang banyak. Ayo, adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana yang besar? Kita berdoa sekarang ya. Ikutin doa Abang Jordan, oke? Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan Injil keselamatan dan berita kabar baik ini kepada kami. Karena itu, pakai kami Tuhan, lengkapi kami dan ajari kami untuk hidup selalu dalam panggilan ini. Tambahkan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami, kasih-Mu dapat dibagikan dan dimanifestasikan untuk keluarga, teman-teman, dan orang banyak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Adik-adik tetap terus berdoa dan belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan chat ke nomor WA Tai Takum Junior seperti ada di layar adik-adik. God bless you adik-adik. Tai Takum. Bye.